Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setiawan Jodi, NIM 1907211000062 dari kelas 4D Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rencana usaha dari mata kuliah Manajemen Bisnis Syariah dan saya berasal dari kelompok 5. Baik, langsung saja agar tidak terlalu lama. Pengertian rencana usaha. Rencana usaha adalah keseluruhan proses tentang hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari definisi tersebut bisa kita simpulkan bahwa rencana usaha itu sangat penting. Kenapa? Karena rencana usaha itu menentukan kesuksesan kita di masa mendatang. Dalam artian, ketika kita tidak mengatakan sesuatu, maka pentingnya membuat perencanaan usaha yang akan menentukan kesuksesan tersebut. Dari perencanaan usaha, kita bisa menyusun apa saja yang dibutuhkan dan apa saja yang tidak dibutuhkan. Sehingga perencanaan usaha itu sangat detail dalam rangka mensuksesan usaha tersebut. Rencana usaha lebih dikenal dengan business plan untuk menyelesaikan sebuah perencanaan bisnis. Karena memang kita bahasanya di manajemen bisnis syariah. Pentingnya membuat business plan itu sangat penting seperti yang telah dipaparkan oleh tadi. Adapun pengertian lain dari perencanaan usaha atau bisnis adalah rencana-rencana tentang apa yang dikerjakan dalam suatu bisnis ke depan, meliputi alokasi sumber daya, perhatian pada faktor-faktor kunci, dan mengolah permasalahan-permasalahan dan peluang yang ada. Baik, kita lanjutkan. Prinsip perencanaan usaha. Yang pertama adalah perencanaan harus dapat diterima oleh semua pihak. Kenapa bisa begitu? Karena kalau perencanaan tidak terima oleh semua pihak, maka yang terjadi adalah perencanaan tersebut ditolak atau perencanaan tersebut memiliki kualitas perencanaan yang buruk. Lalu yang kedua adalah perencanaan usaha harus fleksibel dan realistis. Lalu yang ketiga adalah perencanaan usaha harus mencakup seluruh aspek kegiatan usaha. Lalu yang terakhir yaitu perencanaan usaha harus merumuskan cara-cara kerja usaha yang efektif dan efisien. Semua prinsip tersebut itu merupakan prinsip-prinsip yang berkesinambungan. Karena apabila salah satu prinsip tersebut hilang, maka perencanaan usaha tidak bisa dibilang baik atau tidak bisa dibilang efektif. Misalnya, perencanaan usaha yang harus fleksibel dan realistis itu hilang. Maka kalau misalnya tidak fleksibel, maka yang terjadi adalah perencanaan usaha tersebut itu ruwet atau ribet. Baik, kita lanjutkan. Manfaat dari perencanaan usaha atau business plan. Adapun manfaatnya sangat banyak di sini ya. Akan tetapi saya jelaskan beberapa saja. Yang pertama itu membimbing jalannya kegiatan usaha. Pastinya business plan memiliki rincian dalam setiap kegiatannya, dan juga pastinya business plan itu akan mendukung setiap kegiatan-kegiatan yang kita canangkan, sehingga penting untuk membuat business plan, dan itu merupakan manfaat dari business plan itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu mengamankan kelangsungan hidup usaha. Bagaimana? Yang mana dengan adanya business plan, maka kita meminimalisir kemungkinan atas kebangkrutan, sehingga business plan itu merupakan sebuah rencana yang sangat efektif dan sangat bermanfaat. Lalu kemudian banyak lagi nih ya, bisa dilihat. Saya tidak akan bacakan satu persatu. Kenapa? Karena teman-teman bisa melihatnya sendiri ya. Banyak ini mengembangkan kemampuan sebagai pedoman untuk petunjuk, mengetahui apa-apa yang terjadi dalam usaha sebagai alat komunikasi, alat memperkecil risiko usaha, memperbesar peluang, dan sebagainya. Lanjut. Apakah ada standar dalam business plan? Bisa dilihat di sini, sebuah perencanaan atau usaha atau bisnis normalnya mengandung serangkaian elemen-elemen standar, format, dan bentuk perencanaan yang sangat bervariasi. Tetapi biasanya sebuah perencanaan bisnis akan berisi komponen-komponen seperti deskripsi perusahaan, produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan, pasarnya, prediksi, dan ramalan-ramalan ke depan, dan tim manajemennya, dan analisis finansial atau keuangannya. Apa yang paling penting dalam usaha? Berikut ini ada 5 faktor yang paling penting ada 5 hal yang paling penting dalam sebuah business plan atau perencanaan usaha. Yang pertama adalah apa yang akan dikerjakan. Lalu yang kedua adalah kapan pekerjaan usaha itu dapat dilaksanakan. Yang ketiga itu bagaimana cara mengerjakan. Lalu yang keempat itu siapa yang ditugaskan. Lalu yang kelima itu di mana pekerjaan usaha akan dilaksanakan. Intinya itu 5 hal tersebut itu sama seperti 5W1H, yang mana dalam merancang sebuah bisnis plan, maka kita harus memperhatikan hal-hal itu. Dari 1 sampai 5 itu ya. Baik, lanjut. Komponen-komponen utama yang dianjurkan dalam bisnis plan atau perencanaan usaha. Dan garis besarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ringkasan, berisi gambaran singkat kira-kira 1 sampai 2 halaman, mencakup latar belakang proyek, mengakas proyek, pasar yang menjadi sasaran, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua adalah deskripsi perusahaan, berisi gambaran singkat profil perusahaan yang akan menjalankan proyek. Lalu yang ketiga yaitu barang atau jasa yang diproduksi atau dipasarkan, berisi gambaran barang atau jasa yang akan diproduksi atau dipasarkan.
alasan barang tersebut diproduksi, dan sebagainya. Lalu yang keempat itu lalu yang keempat itu ada analisis aspek pasar yang berisi gambaran tentang peluang bisnis dan prospeknya, kondisi persaingan, posisi perusahaan dalam pasar, dan usaha-usaha pemasarannya. Lalu yang kelima itu isinya terdapat yaitu analisis aspek teknik atau produksi yang berisi tentang lokasi, layout, lalu kemudian luas atau skala produksi, kemudian pemilihan mesin atau teknologi yang hendak dipakai. Lalu yang keenam itu ada analisis aspek manajemen yang berisi tentang bisnis atau proyek dalam masa pembangunan, lalu kemudian bisnis atau proyek sudah berjalan atau beroperasi. Lalu yang ketujuh itu ada analisis aspek finansial atau keuangan yang berisi tentang kebutuhan dana, lalu kemudian sumber dana, kemudian menghitung aliran kas atau cash flow, lalu kemudian menilai kelayakan bisnis atau proyek dari sisi keuangan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa business plan yang baik adalah yang pertama itu sederhana. Kenapa? Karena business plan yang sangat ruwet itu hanya akan menyusahkan para pembacanya atau para yang mengeksekusi bisnis plan tersebut. Bisnis plan yang sederhana akan tetapi semua rencananya sudah dimatangkan, maka itu sangat lebih berguna daripada bisnis plan yang kelihatannya banyak tapi sangat ribet. Kenapa? Karena tujuan kita membuat bisnis plan itu untuk memudahkan, bukan untuk meribetkan atau menyusahkan. Kemudian spesifik, bisnis plan yang spesifik memiliki keakuratan atau kerincian yang sangat tinggi, sehingga bagaimana cara kita mengemas bisnis plan tersebut dalam bahasa yang sederhana, mudah dipahami, akan tetapi rinci. Dalam artian, ketika kita semakin rinci, maka kemungkinan resiko kebangkrutan akan semakin minim. Kemudian realistik. Realistik tersebut maksudnya adalah dapat dilaksanakan dalam tujuannya, anggaran maupun targetnya, sehingga bisnis plan tersebut tidak hanya berupa kata-kata atau tulisan semata, akan tetapi bisa diterapkan di kehidupan nyata. Lalu kemudian komplit atau lengkap. Jangan sampai menyusun bisnis plan yang tidak lengkap atau tidak komplit. Karena ketika kita menyusun bisnis plan yang tidak komplit, maka jadinya adalah akan ada kekurangan dalam usaha yang kita eksekusi tersebut. Baik, lanjut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Erianto Putri, NIM 123. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep lembaga keuangan dalam sejarah Islam. Yang pertama, lembaga keuangan di zaman Rasulullah SAW. Nabi SAW mendirikan Baitul Mal sebagai tempat penyimpanan. Fungsi Baitul Mal sama dengan bank sentral seperti yang ada sekarang. Juga berfungsi sebagai Menteri Keuangan atau Bendahara Negara pada masa kini. Karena fungsinya yang aktif dalam menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja negara, bukan hanya sekedar berfokus kepada pengaturan suplai dan moneter, tetapi seiring dengan keperluan zaman, kedua fungsi ini kemudian dilaksanakan. Baitul Mal pada masa tersebut sebagai proses siklus dana masyarakat yang terkumpul dari zakat, wakaf, sedekah, infak, dan sebagainya. Yang kedua, lembaga keuangan zaman Khulafa Ar-Rasyidin. Pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin, tradisi yang dibangun oleh Rasulullah tetap diteruskan dan dikembangkan. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, sistem pengadministrasian Baitul Mal makin tertata baik dan juga pembentukan dewan-dewan, selain itu meluaskan basis zakat dan sumber pendapatan lainnya. Begitu pula pada masa pemerintahan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, bahwa kebijakan yang telah diambil oleh masa pemerintahan sebelumnya tetap diteruskan, yang artinya pada masa pemerintahan Khalifah Al-Rasyidin, kesejahteraan masyarakat sangat serius diperhatikan dan difungsikan secara maksimal pendapatan dan penerimaan pada Baitul Mal tersebut. Yang ketiga, lembaga keuangan pada masa dinasti.
Pada masa dinasti Umayyah, fungsi dari Baitul Mal tetap berjalan sebagaimana mestinya. Namun, perkembangan perekonomian terlihat sangat maju pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Beliau mampu mendistribusikan pendapatan negara untuk kesejahteraan rakyatnya. Karena kesejahteraan rakyat pada masa itu, maka susah dicari orang yang menerima zakat. Setelah masa dinasti Umayyah runtuh, digantikan oleh masa dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Abbasiyah telah terjadi perubahan pola ekonomi yang menyebabkan karena adanya kebijakan dari salah satu khalifahnya untuk menciptakan standar uang bagi kaum muslimin. Hal ini dilakukan karena ada kecenderungan orang menurunkan nilai uang emas dan perak serta mencampurkannya dengan logam yang lebih rendah. Dengan demikian, fungsi Baitul Mal telah bertambah, yang tadinya hanya mengeluarkan kebijakan fiskal, kini juga mengatur kebijakan moneter. Setelah dinasti Abbasiyah runtuh, kemudian digantikan dengan Turki Seljuk di Asia Tenggara, Sassanid di Cordova, dan Fatimiyah di Mesir, dan Turki Utsmani di Istanbul. Selama pemerintahan dinasti tersebut, fungsi Baitul Mal berkembang menjadi pendaharaan negara dan pengatur fiskal dan moneter. Yang keempat, lembaga keuangan syariah modern. Indonesia mempunyai lembaga keuangan syariah modern, yaitu terdapatnya 2 bank yang merupakan bank Islam penuh. Yang pertama, Bank Muamalat Indonesia atau BMI, dan Bank Syariah Mandiri atau BSM. Selanjutnya, konsep keuangan dalam Islam. Konsep keuangan dalam Islam ada 4. Yang pertama, konsep jual beli atau al-bai. Yang kedua, konsep syirkah atau perseroan. Yang ketiga, konsep mudhoroba atau kirot, bagi hasil. Yang keempat, konsep ariyah atau pinjaman. Selanjutnya, dasar keuangan dalam Islam. Dalam upaya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan keuangan, perlu adanya prinsip-prinsip yang dijalankan sesuai tuntunan ajaran Islam atau syariah. Yang pertama, berusaha hanya untuk mengambil yang halal dan baik. Yang kedua, halal cara perolehan melalui perniagaan yang berlaku secara rela sama rela. Yang ketiga, halal cara perolehan berlaku adil dan menghindari keraguan. Dan yang terakhir, halal cara penggunaan, saling tolong-menolong dan menghindari resiko yang berlebihan. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan diteruskan oleh Pak Wulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandri Andini, NIM 104. Saya di sini akan menjelaskan tentang bisnis dalam Islam. Bisnis sendiri itu mempunyai pengertian, yaitu kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, dan barang dan jasa itu akan didistribusikan pada masyarakat yang membutuhkan. Dari kegiatan distribusi tersebut, pelaku bisnis akan mendapatkan keuntungan atau profit. Dengan adanya kebutuhan masyarakat akan suatu barang atau jasa, maka bisnis akan muncul untuk memenuhinya. Dan Islam mengatur semua kegiatan manusia, termasuk dalam melakukan muamalah dengan memberikan batasan apa saja.
yang boleh dilakukan, yang penting itu halal, dan apa saja yang tidak diperbolehkan, yang diharamkan. Nah, dalam bisnis syariah ini, bisnis yang dilakukan harus berlandaskan sesuai syariah. Semua hukum atau peraturan yang ada dilakukan untuk menjaga pebisnis agar mendapatkan rezeki yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, serta terwujudnya kesejahteraan distribusi yang merata. Dan bisnis dengan basis syariah ini akan membawa kewirausahaan yang muslim kepada kesejahteraan dunia dan akhirat dengan selalu memenuhi standar etika perilaku bisnis, yaitu takwa, kebaikan, ramah, dan amanah. Ketakwaan seorang wirausaha muslim ini adalah harus tetap mengingat Allah dalam kegiatan berbisnisnya, sehingga dalam melakukan kegiatan bisnis seorang wirausahaan ini akan menghindari sifat-sifat yang buruk seperti curang, berbohong, dan menipu pembeli. Nah, untuk batasan usia pewasiat menurut hukum Islam itu yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran ini mempunyai praktek bisnis syariah yang dijelaskan dalam banyak ayat Al-Quran, baik tentang anjuran maupun tentang larangan yang dilakukan dalam bisnis syariah tersebut. Salah satu contohnya yaitu terdapat pada ayat Al-Baqarah, Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang membahas tentang ekonomi atau bisnis berdasarkan prinsip syariah yang dapat digunakan dalam menyelesaikan berbagai masalah ekonomi atau bisnis dan keuangan. Dan Syauqi Al-Fanjani menyebutkan secara eksplisit ada 2 ayat yang berkaitan dengan bisnis syariah, yaitu Al-Baqarah ayat 188, 275, 279, dan An-Nisa ayat 5 dan 32, dan Al-Hud ayat 61 dan 116. Dan yang kedua yaitu ada hadis Nabi. Hadis merupakan sumber hukum kedua dari bisnis syariah. Di dalamnya ini terdapat penjelasan teoritis dan praktis terapan mengenai transaksi bisnis yang bernuansa syariah. Misalnya pada sabda Nabi yaitu pilihan tatkala keduanya masih berada di tempat, jika mereka jujur dan memberikan gambaran yang jelas tentang barang yang dibisniskan, maka transaksi yang mereka lakukan akan mendapat berkah. Namun jika mereka menyembunyikan cacat yang ada, maka akan tidak diridhoinya. Hadis riwayat Muslim. Dan hadis-hadis yang dapat dijadikan rujukan dapat diambil dalam beberapa kitab hadis sebagai berikut, yaitu yang pertama ada Sahih Bukhari, yang contohnya itu Al-Buyu ada 82 hadis, Ijarah ada 24 hadis, As-Salam ada 10 hadis, Al-Hawalah ada 9 hadis, Al-Wakalah ada 17, Al-Muzarah ada 28 hadis, dan yang terakhir yaitu Al-Musaqat ada 29 hadis. Dan yang ketiga yaitu ada peraturan perundang-undangan. Salah satu sumber hukum bisnis syariah adalah ijtihad ulil amri, dan salah satu hasil ijtihad ini adalah lahirnya peraturan perundang-undangan, dan peraturan perundang-undangan ini yang dipakai sebagai sumber hukum bisnis konvensional juga tetap dipakai sebagai sumber hukum bisnis syariah, yaitu beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut, antara lain salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Yang keempat yaitu ada perjanjian akad atau kontrak. Akad menjadi sesuatu yang penting dalam setiap transaksi bisnis syariah. Akad secara lebih khusus berarti keterkaitan antara ijab, yaitu pernyataan atau penawar pemindahan kepemilikan, dan qabul, yaitu pernyataan penerimaan kepemilikan dalam lingkup yang disyariatkan. Akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang sama-sama berkeinginan untuk mengikat diri, kehendak dan keinginan untuk pihak yang mengikatkan diri tersebut sifatnya yang tersembunyi dalam hati. Dan selanjutnya yaitu ada fikih dan usul fikih atau qawaid fikih. Fikih merupakan sumber hukum yang dapat dipergunakan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagai kitab-kitab fikih yang dijadikan acuan. Selain itu juga berbagai teori kaidah usuliyah atau usul fikih adalah landasan hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis.
Dan yang terakhir yaitu ada Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN, Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Otoritas syariah tertinggi di Indonesia berada pada Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, DSN MUI, yang merupakan lembaga independen dalam mengeluarkan fatwa yang berhubungan dengan segala permasalahan syariah agama Islam, baik masalah ibadah maupun muamalah, termasuk bisnis syariah. Dan lanjut pada falsafah atau prinsip-prinsip bisnis syariah. Pada dasarnya, masyarakat muslim ini mencari untung sebagaimana para pedagang pada umumnya, tetapi mereka tidaklah menjadi keuntungan itu sebagai tujuan akhir. Mereka menjadikan keuntungan sebagai sarana takrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam melakukan aktivitas dagangnya ini, mereka mendasarkan pada fungsi hidup yang digariskan dalam Al-Qur'an, yaitu ta'abud, menghambatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, yaitu, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku." Berdasarkan ayat di atas, arah dan maksud didirikannya bisnis syariah yaitu untuk sarana ibadah, untuk kemaslahatan umat Islam, untuk mendapatkan profit yang layak, untuk menjaga kelangsungan usaha, membangun citra yang baik, ikut serta memecahkan masalah solusi, memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, mencipta nilai tambah, memperoleh barokah, dan yang terakhir yaitu menciptakan manfaat dan kesejahteraan. Dan yang terakhir yaitu ada bentuk bisnis syariah. Istilah bisnis dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain jenis kegiatannya, kegunaan dan manfaatnya, motif yang dilaksanakannya, dan siapa pelakunya. Dilihat dari jenis kegiatan bisnis ini dibedakan menjadi 4, yaitu bisnis yang bergerak dalam pertambangan. Bisnis ini disebut dengan bisnis eksekutif. Dan yang kedua yaitu bisnis agraris atau bisnis yang berkaitan dengan bercocok tanam atau di bidang pertanian. Yang ketiga bisnis industri. Dan yang terakhir yaitu bisnis yang bergerak di bidang jasa. Dan bisnis yang dilihat dari sisi kegunaan dan manfaatnya bisa dibagi menjadi 4 bagian. Yaitu ada bentuk barang yang diubah dari mentah ke benda yang telah jadi. Dan yang kedua ada kegunaan tempat, ketiga kegunaan waktu, dan yang terakhir yaitu kegunaan kepemilikan. Sekian dari saya, mungkin ada tutur kata atau perilaku yang tidak berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lulu Zahroni, NIM 102. Kali ini saya akan melanjutkan dari presentasi sebelumnya, yaitu konsep pasar. Nah, dalam berbisnis ini termasuk jual beli di pasar itu harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Karena apabila rukun dan syarat dalam jual beli itu terpenuhi, maka transaksi tersebut menjadi baik, dan apabila tidak terpenuhi itu akan menjadi rusak. Syarat-syarat terbentuknya pasar dalam Islam itu terdapat 4. Yang pertama yaitu adanya penjual, yang kedua pembeli, yang ketiga barang atau jasa yang diperjualbelikan, dan yang keempat yaitu adanya ijab qabul yang terjadi antara kesepakatan antara si penjual dan pembeli atau dalam kedua belah pihak tersebut. Nah, dalam konsep Islam, untuk mengatur agar persaingan di pasar ini dilakukan dengan cara yang adil dan jujur, maka ada 2 hal yang akan dibahas kali ini. Ada merupakan mekanisme pasar dan praktik kegiatan transaksi yang dilarang dalam Islam, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mekanisme pasar dalam perdagangan. Terdapat beberapa prinsip dalam mekanisme pasar perdagangan yang terciptanya pasar Islami. Yang pertama yaitu dalam konsep perdagangan Islam. Yang kedua, mekanisme pasar dalam konsep Islam melarang adanya sistem kerjasama yang tidak jujur. Yang ketiga, dalam Islam duopoli, oligopoli tidak dilarang keberadaannya selama mereka tidak mengambil untung di atas keuntungan normal. Dan yang keempat yaitu kondisi pasar yang kompetitif, mendorong segala sesuatu menjadi terbuka, seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29. Yang kedua yaitu praktek kegiatan transaksi yang dilarang dalam Islam. Yang pertama, haram zatnya atau haram li zatihi.
Transaksi ini dilarang karena objek, barang atau jasa yang ditransaksikan juga dilarang. Misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu haram selain zatnya, haram li ghairihi, melanggar prinsip antarodin minkum yaitu penipuan atau tazlis. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu haram karena tidak sah atau lengkap akadnya. Nah, ini terdapat 3 poin yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu tidak terpenuhinya rukun dan syarat suatu transaksi, seperti pelaku, objek, dan ijab kabul. Nah, dalam kaitannya dengan kesepakatan ini, maka akad dapat menjadi batal bila terdapat kesalahan, paksaan, dan yang terakhir yaitu penipuan. Dan yang kedua terjadinya ta'alluq. Yang ketiga yaitu two in one atau biasa disebut dengan kondisi di mana suatu transaksi ini diwadahi oleh 2 akad sekaligus. Two in one terjadi bila semua dari ketiga faktor di bawah ini terpenuhi. Apa saja faktornya? Yang pertama yaitu objek sama, yang kedua yaitu pelaku sama, dan yang ketiga yaitu jangka waktu sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah tutur kata atau ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan. Dan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini terdapat 3 poin yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu tidak terpenuhinya rukun dan syarat suatu transaksi, seperti pelaku, objek, dan ijab kabul. Nah, dalam kaitannya dengan kesepakatan ini, maka akad dapat menjadi batal bila terdapat kesalahan, paksaan, dan yang terakhir yaitu penipuan. Dan yang kedua terjadinya ta'alluq. Yang ketiga yaitu two in one atau biasa disebut dengan kondisi di mana suatu transaksi ini diwadahi oleh 2 akad sekaligus. Two in one terjadi bila semua dari ketiga faktor di bawah ini terpenuhi. Apa saja faktornya? Yang pertama yaitu objek sama, yang kedua yaitu pelaku sama, dan yang ketiga yaitu jangka waktu sama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah tutur kata atau ada yang kurang dipahami, bisa ditanyakan. Dan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.